Yang penting kuncinya itu takut sama Allah, takut sama Allah dan menjalankan semua perintahnya. Jangan kita solawat kemana-mana solawat tapi perintah Allah tidak dijalankan. Percuma kesana sini ribuan jutaan tetapi sewaktu dituntut untuk menjalankan kewajiban tidak jalan, justru malah nyingkir mencari alasan supaya jadi tidak wajib. Jadi bagaimana caranya? Bahkan orang-orang sekarang mencari qaul, ucapan, kira-kira ada tidak jalan keluarnya untuk riba itu halal? Sudah tidak ada. Riba itu ya haram, jangan dilakukan, selesai. Ada tidak kira-kira kalau zina itu jadi halal itu bagaimana caranya? Akhirnya dibuatlah gini, kawin kontrak, yang kawin apa, akhirnya bingung. Akhirnya haram, sudah haram ya haram, sudah tidak usah pakai cari jalan keluar lagi. Jadi Masya Allah, manusia sekarang ini bingung, hidup serba bingung. Yang tidak bingung apa? Yang di jalur Allah, semuanya bingung, semua bingung mau kemana. Dikatakan di dalam Al-Quran, saya bukan menambah ini, menceritakan perintahnya Habib Rizik ini. Di dalam Al-Quran itu, wal asri innal insana lafi khusr, semua manusia rugi, semua tanpa terkecuali. Kecuali ada kata Allah, semua manusia itu rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus salih wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. 4 golongan manusia ini aman, yang lainnya rugi walaupun dia orang pandainya seperti apa. Kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, tidak mungkin dia beruntung. Ini Al-Quran. Alhamdulillah malam ini kita melakukan 4 itu. Kita semua beriman, tadi disampaikan iman sama Allah sama Rasul. Kita beramal soleh, malam ini kumpul duduk, jadi duduk di tempat ini, kita ini silaturahmi, mendengar nasihat, talabul ilmi, mendengar ucapan-ucapan yang baik, memandang orang-orang yang baik, dan kumpul silaturahmi. Ini amal baik. Menyampaikan al-haq tadi, Habib Rizik sudah menyampaikan wa tawasaw bil haq, ya, mencapai dan sabar kita menanti sampai selesainya acara. Ini termasuk orang-orang yang 4-4-nya ada. Jadi alhamdulillah kita ini tidak rugi. Jadi jangan sampai kita, orang yang rugi itu kelihatannya kaya tapi dia tidak kenal Allah, itu sangat rugi. Orang yang untung ini seperti kita. Tadi saya lihat berapa orang saya di jalan itu macet, anak-anak kecil-kecil ada satu kol itu, kol brondol, bukaan itu, anak-anak gini. Saya mengatakan orang-orang seperti ini bukan orang-orang rugi. Yang rugi yang malam minggu ini mereka berpacar-pacaran di jalan, itu rugi. Tapi kalau yang mereka tidak rugi, walaupun mereka berkeringat, mereka capek, mereka susah masuk ke tempat ini, mereka adalah manusia teruntung di muka bumi di saat ini. Jadi tidak rugi. Lah yang rugi mereka itu. Lah mudah-mudahan yang malam ini rugi, mereka besok ingat kembali jalan Allah, dan mereka seperti jenengan, seperti kalian semua tidak rugi. Jangan khawatir. Alhamdulillah kita terus berjuang. Sampaikan kepada siapapun yang mau mendengar apa yang kita sampaikan. Tidak mau mendengar tidak apa-apa. Tugas kita juga tidak rugi. Kita menyampaikan. Namanya orang menyampaikan itu didengar, alhamdulillah, tidak didengar terserah, yang penting kita sampai. Wa ma alaina illal balagh, kita menyampaikan, dituruti alhamdulillah, yang untung yang nurut. Kalau tidak dituruti yang untung yang menyampaikan, ya. Kalau dituruti ya beruntung, dua-duanya untung insyaallah, ya. Hati-hati adik-adikku, putra-putriku, terutama yang masih muda-muda ini, jangan gampang terombang-ambing dengan zaman ini. Tadi dikatakan Habib Rizik, saya suruh menyampaikan tentang gabus. Tadi itu ada syair, kaprah gabus podo ngambang ing banyune, watu item iku kelem sak mestine. Di zaman ini adalah zaman ini, saya menerjemahkan, ya. Saya tidak berani mengatakan ulamanya gabus, tidak berani. Ini menerjemahkan apa yang dikasihkan Mbah Misbah. Jadi beliau itu memberi perumpamaan, nanti akan datang satu zaman ulamanya itu gabus, tidak punya bobot. Jadi ngambang di atas, itu wajar. Gabus itu wajar kalau di atas. Jadi ulama-ulama, kata Kiai Misbah, bukan saya. Ini soalnya kadang pemelintir kalimat ini sering banyak di YouTube dan di media sosial. Kata Habib Syekh tidak pernah berkata. Ini kata Kiai Misbah. Jadi gabus, nanti akan datang gabus, ulama-ulama yang tidak ada bobotnya tapi dia tenar di mana-mana, disanjung, masya Allah, luar biasa. Tapi ulama yang betul-betul tahu agama, batu hitam itu kelem sak mestine, dia tenggelam di dalam, tidak
kasih duit. Jarang. Tapi kata Kiai Misbah, nanti akan datang satu zaman batu hitam itu dikon kelem ora gelem, gabus-gabus pada tenggelam, batu hitam naik ke atas, disuruh tenggelam tidak mau karena sudah zamannya saya harus bangkit dan menyampaikan yang hak kepada umat. Soalnya di saat itu, waktu itu kata Kiai Misbah, mungkin kiai-kiai ini apa ulama-ulama yang batu hitam yang berbobot itu, dia takut nanti kalau menonjol menongol dikira nanti gabus juga gitu. Jadi dia ngumpet dulu. Oh, ini sudah waktunya saya harus keluar. Nah, dikeluarkan. Waktu batu hitam ini keluar, kaget semua orang. Kok keras ya? Makanya ada beberapa lagu yang saya bawa tadi, lagu Habib Rizik, waktu saya mengatakan bahwa lagu itu adalah gubahan Habib Rizik, orang tidak percaya. Percaya kalau saya yang gubah. Soalnya ini keras katanya. Masa Habib Rizik buat lu? Kamu ini apa semua lagu yang kamu baca ini lagu beliau? Masya Allah ya Beb. Ya memang Masya Allah, dari dulu ya Masya Allah. Lah kamu kok baru tahu sekarang Masya Allah? Lah kan lucu kan? Jadi sewaktu kita membawakan itu mereka wah asik betul. Sewaktu kita mengatakan ini gubahan Habib Rizik, Masya Beb. Iya, mosok Beb. Sampai 3 kali. Ya sudah. Biasanya kan membaca sesuatu wirid itu nek 3 kali kan lebih afdol daripada 1 kali. Masak sampai 3 kali baru dia percaya. Alhamdulillah betul itu bukan karena saya, karena berkat beliau sampai pernah terjadi. Ini salah satu yang rahasia daripada lagu Rohatil itu, kisah Rasulullah. Ada salah satu Habib itu pergi di Malang, beliau kebetulan naik di atas gunung, sudah puncaknya gunung. Kebetulan mau sholat maghrib, dia lihat ada masjid, berhenti di situ sholat maghrib. Sudah terlambat, berhenti masih Allahu Akbar. Di sana ada anak kecil 10 anak megang terbang, terbangnya sudah sobek, sebagian sobek, dan sama megang mukul dengan gembiranya. Rohatil antum. Si Habib ini sholat katanya saya tidak khusyuk Habib sholat karena mendengarkan anak-anak ini luar biasa. Di atas gunung membawa kisah Rasul. Ini karena indahnya syair tersebut. Dan subhanallah sekarang hampir di beberapa sekolahan diwajibkan lagu tersebut. Wajib supaya anak-anak kenal siapa ayah Rasulullah, siapa pamannya, siapa kakeknya, siapa. Subhanallah, alhamdulillah mereka hafal. Lah alhamdulillah sekarang bapak-bapaknya pun juga ikut menghafalkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus Habib Rizik panjang umur, sehat walafiat. Habib Rizik terus diberi kekuatan zahir wa batin, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau diikuti oleh umat yang ada saat ini. Mudah-mudahan saya yakin apa yang disampaikan beliau insyaallah akan membawa kegembiraan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul akan cinta dan gembira kalau umatnya melakukan apa yang diperintahkannya. Gembirakan Rasulullah, senangkan Rasulullah. Walaupun satu dunia semua membenci kita, tidak masalah. Yang penting Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membenci kita, gembira terhadap kita, senang terhadap kita. Apa kenikmatan yang kita rasakan di dunia kalau kita tidak berjumpa Nabi Muhammad? Dikatakan tadi bahwa surga ini mulia karena kita ini masuk ke dalam surga, itu kita jadi mulia. Tetapi surga itu mulia karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu jadi indah karena ada Rasulullah. Tanpa Rasulullah surga tidak ada kenikmatannya sama sekali. Bagaimana yang disampaikan para ulama, an-nabi dzakal arus, kemanten. Kamar kemanten itu kalau tidak ada kemantennya, kamar itu tidak ada nikmatnya. Kamar walaupun didekor sekian besarnya kamarnya, dekornya indah, manten lakinya datang ke manten perempuannya tidak ada. Apa nikmatnya kamar itu? Tidak nikmat. Saya masuk ke kamar kemanten, harum luar biasa, lampunya hebat, tapi kemanten perempuannya tidak ada, kosong. Kira-kira nikmat? Tidak nikmat. Apalagi kemantennya sama jenis lebih kentir lagi, lebih gila ini. Jadi hati-hati, jangan ikut-ikut. Kemanten sejenis ini kan lucu sekarang ini di Indonesia ini, hebat betulnya. Akhirnya dari dia malu-malu, takut-takut pakai pakaian perempuan, mungkin pakai cadar juga supaya tidak kelihatan kalau dia laki-laki. Tapi setelah jawabnya gabil tuna, mulai kelihatan lah, kok kamu nih perempuan kok nggak laki. Jadi ya hati-hati, jangan ikut-ikut. Terutama jamaah kita, jangan ikut-ikut yang aneh-aneh. Itu orang-orang yang aneh bingung hidup di dunia. Kita tidak pernah bingung karena kita punya iman. Kita punya orang yang
mengajak kita kepada kebaikan. Orang-orang itu bingung karena tidak tahu kemana arah mereka. Akhirnya bingung kawin, ayam macam milih laki perempuan. Lah kok manusia malah laki sama. Makanya katanya Gus Ipul di Surabaya, beliau mengatakan ini sulit Bib sekarang kalau mau membacakan dzikir tahlil. Kalau perempuan yang meninggal almarhumah, kalau laki almarhum. Kalau tidak laki dan tidak perempuan gimana? Aluminium. Ilaruhi aluminium. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.